Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter, apa kabar yang di rumah semuanya, sobat petani sawit. Semoga baik-baik saja dan tetap semangat untuk melakukan perawatan kelapa sawit. Ini adalah pemupukan kelapa sawit ya guys ya. Ini adalah KCL K2O 60% guys. Ini. Dan pastikan juga masa edarnya masih berlaku ini sampai Februari 2023. Jenisnya butiran kemerahan, ini kayak gini guys, KCL ya guys ya. Ini mahkota punya ya guys ya. Ini dari mahkota. Ini seperti ini. Nah, ini adalah urea. Urea ini dari holdingnya Pupuk Indonesia ya guys, dari Pusri, dari Gesri, jadi holding ya, gabungan perusahaan ya guys ya. Jadi ini kita akan aplikasikan pemupukan sejumlah, ini kita aplikasikan 4 sak ya. Jadi sekitar 200 kilo. 200 kilo dibagi dengan 100 batang, jadi berjumlah dengan 2 kilo per batang. Jadi ini harus kita timbang guys. Jadi pupuk ini kalau ini boleh dicampurkan guys. Tapi untuk dicampurkannya itu ketika dicampurkan harus ke tanah langsung. Jadi nggak boleh mengendap semalam ataupun ini, karena dia akan mengumpal. Karena sifat urea sendiri ini akan menarik air. Jadi ketika di lapangan dia akan cepat sekali bereaksi dan pecah ya guys ya. Dan ini cuacanya cukup mendung guys, ini sangat bagus. Nanti ketika sudah kita tanamkan dengan metode benam ini, terus timbullah hujan, jadi ini akan terurai dengan cepat seperti itu. Jadi ini satu batangnya ini 2 kilo ya guys ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Boleh dicampur kedua pupuk ini asalkan langsung diaplikasikan di tanah. Nah, untuk ini sendiri udah kita bersihkan ya guys ya. Ini performa buahnya sudah sangat luar biasa sekali. Performa buahnya hasil pemupukan kemarin ya guys. Kenapa kita melakukan pemupukan itu adalah KCL-nya lebih tinggi guys, karena memang buah ini disangga oleh KCL. Ketika kita panen 1 ton itu berapa kalium yang harus dihilangkan seperti itu, yang terkuras dari batang ini. Yuk kita lihat yuk, ini batangnya. Jadi sistem ini ya alatnya ya guys ya, ada timbangan itu tadi, nanti kita timbang. Ini ember, ini cangkul. Nah, ini kita masukkan, kita benam seperti itu guys ya. Boleh nanti kita aplikasikan langsung. Ini buahnya guys, luar biasa guys buahnya. Nah, ini untuk pemupukan sendiri, peletakan pupuk sendiri ya. Ini untuk peletakan pupuk sendiri di sini guys. Agak jauh dari batang ya, sekitar 3 meter ya guys ya, dari batang itu. Jadi di sini guys, peletakan pupuknya nanti di sini. Karena kalau hujan turun itu yang basah duluan di sini guys ya. Jadi ini pemupukannya nanti yang 3 meter ya guys, dari posisi batang itu. Nah, kita tanam di sini. Nah, nanti hasilnya pasti akan maksimal guys. Tuh lihat guys, buahnya guys. Luar biasa. Yuk ke sini guys. Ini buahnya. Buahnya mantap ya. Ini sudah kita bersihkan ya gulma-gulma yang ada di sini ya guys ya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Kenapa kita melakukan pupuk kelapa sawit sangat banyak? Karena memang sawit ini makanannya banyak sekali. Batangnya loh besar, pelepahnya loh panjang, buahnya loh makan kalium klorida yang sangat banyak. Makanya dia membutuhkan sangat banyak pupuk. Itulah kenapa kalau dipupuk sedikit buahnya akan kecil kempet guys. Seperti itu. Jadi ini yang harus diperhatikan teman-teman. Kenapa saya melakukan pupuk tunggal? Karena lebih efisien ya guys ya. Itu kalau misalnya kita menggunakan NPK biasanya itu kalau mau pilih NPK itu 13, 6, 27.
0,65 boron ya guys ya, kalau mau menggunakan pupuk NPK. Tapi jumlahnya itu kan KCl-nya itu, kaliumnya itu hanya 27% per saknya itu ya. Jadi kalau kita menggunakan pupuk tunggal ini, pupuk urea misalnya 2 sak jadi 1 juta, kemudian pupuk KCl tadi 900.000 jadi 1.800.000 jadi 2.800.000. Nah ini sudah sangat efektif guys. Untuk 2.800.000 ini untuk 4 bulan ke depan ini sudah mampulah untuk menbuah ini untuk sampai ke tahun depan. Seperti itu guys ya. Lihat sini. Ini sangat lembab guys tanahnya. Pas sekali. Teman-teman kalau mau melakukan pemupukan ya sekarang ini lembab sekali tanahnya. Ketika dia ketemu dengan pupuk, dia langsung akan diserap tanah, akan kena hujan cair mencair, langsung diserap oleh tanaman. Jadi kalau Anda memupuk di musim terang, nggak usah memupuk guys, percuma. Karena apa? Penguapan akan habis. Terus dia akan terkena panas. Dia sangat tidak efektif. Tapi ketika musim hujan ini, kita benam, efektifnya 100%. Pertanyaannya, kenapa kok perusahaan-perusahaan lakukan pemupukan bar? Ya itu guys, ini kan lahan pribadi. Kalau lahan perusahaan itu, dia mau melakukan metode benam, dia akan mengeluarkan banyak sekali biaya untuk melakukan pelubangan. Sedangkan kalau kita punya lahan pribadi, kita harus yang paling efektif itu adalah metode benam guys ya. Itulah mengapa alasan perusahaan itu disebar, yaitu dia supaya ketika sudah melakukan sang mandor melihat dari pupuk itu. Kalau kita benam nggak tahu sang mandor seperti itu untuk surveinya. Jadi lebih ke maintenance dan evaluasi. Nah kalau untuk lahan pribadi boleh bersaing guys. Kalau perawatannya sama-sama terawat, perusahaan kalah guys. Karena apa? Kalau bibit sama-sama unggul, perawatan kita lebih intensif, terus dengan metode-metode benam, ya itu tadi hasilnya akan sangat bagus sekali. Nah ini lihat buahnya. Ini yang lucu ya guys. Bibit itu yang sebelah situ agak pendek, ini sudah agak tinggi. Lucu sekali bibit-bibit kelapa sawit ini. Saya lucu sekali, heran saya. Ada juga yang nggak tinggi-tinggi guys, seperti itu. Nah ini buahnya. Ini adalah masa yang paling produktif ya. Ini usia sawit 8 tahun. Nah ketika dia usia nanti ya 9 tahun sampai 20 tahun itu paling tingginya produksi. Jadi ini sudah mulai menginjak produksi yang paling tinggi guys. Jadi ini performa buahnya. Perlu teman-teman memberikan label pada kelapa sawit ini untuk melihat besaran dari bibit Anda yang Anda tanam. Kan namanya gen, kan ada yang namanya resesif dan dominan ketika ada perkawinan. Jadi ada yang memang bibit unggul itu hasilnya bagus, tapi ketika ditanam juga ada mungkin 0,1% ada yang jelek. Nah kita harus menandai itu semua guys. Nah ini, lihat ini buahnya luar biasa kan. Oh, itu kita lihat. Nah ini lihat nih buahnya. Hampir semua berbuah kalau saya lihat. Tanyakan sama Bja yang di sini. Tuh, tanyakan. Gimana performanya? Bagaimana buahnya? Enggak. Banyak gila. Perawatan bukan 1 tahun. Di tahun ini ya akhir tahunnya ini sudah mulai pemupukan lagi. Hanya kayak gini buahnya nggak pernah putus. Tapi dengan syarat bibit itu harus bibit bagus. Jangan dipakai bibit cabutan lagi ya.
Nah ini itu tadi komentar. Nah, ini harusnya diturunkan ya pelepah yang udah kering ini guys ya. Jadi seperti itu guys. Perawatan kelapa sawit itu dibilang mudah ya mudah, dibilang sulit ya sulit terus Anda semua yang melakukan di rumah. Tapi kalau Anda serius melakukan perawatan, insya Allah saya bukan menyebarkan berita hoak atau segala macam. Inilah apa adanya, inilah di lapangan. Ini buktinya saya melakukan pemupukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.